Yang kedua, memudahkan kerja. Nggak usah, nggak apa-apa. Memudahkan kerja. Itu tujuan SOP. Makanya kita harus disiplin. Perhatikan betul SOP ini. Nah, SOP itu dalam pandangan saya dibagi menjadi 3. SOP sebelum terapi, dan SOP saat terapi, serta SOP setelah terapi. Ya. Di sini ada SOP praterapi. Mohon maaf saya tanya, slide-nya ini terlihat dengan jelas? Jelas, Dip. Praterapi. Oke, lanjut. Oke, siap, lanjut ya. Siap, lapisin dengan kaos ya. Ya Pak, badan beliau. Bersihkan lintah yang baru datang. Jadi saat kita beli lintah sama Shinse, saran saya kita beli lintahnya sama Shinse. Nanti ada alasannya kenapa. Yaitu pada saat lintah itu datang, segera bersihkan lintah yang baru datang tadi dari kotoran dan tanah. Karena biasanya Shinse ngirim lintah itu masih ada tanah liatnya, masih ada kotoran-kotorannya. Maka bersihkan ini, ya. Bisa dibersihkan dengan air ledeng atau keran, atau air hujan yang sudah diendapkan, atau air sungai, ya. Jadi biasanya saya itu lintah yang baru datang itu saya buat di baskom, di nampan stainless steel itu. Saya ada nampan baskom stainless steel, saya buat sebagian lintahnya ke situ. Baru saya tiriskan di air yang mengalir itu. Jangan direndam di air ledeng. Kenapa? Karena air ledeng itu mengandung kaporit, nanti lemes dia. Maka saya bersihkan satu-satu. Kalau sudah bersih, saya masukkan ke botol yang kosong, toples yang kosong dan kering. Saya masukkan ke situ satu-satu. Ya, saya bersihkan satu-satu sampai habis. Kalau 200 ya 200 itu bersihkan satu-satu. Tiriskan dianu dengan air begitu di keran, masukkan gitu. Terus sampai selesai. Nah, kemudian air yang lintah yang sudah masuk dalam toples tadi, lintah tadi dibuat ke dalam toples yang baru tadi. Semuanya sudah. Saya biasa beli lintah itu 200, ya saya masukkan 200 itu ke dalam toples sekalian. Nah, nanti kalau sudah, mungkin masih ada yang menempel apa segala, mungkin bisa dimasukkan lagi air sebentar, kemudian digoyang sedikit, ditumpah lagi, mungkin ada kotoran yang masih menempel. Setelah itu kosongkan air yang tadi. Jadi kalau tadi kita satu ditiriskan, satu dibersihkan dengan air yang mengalir, masukkan ke dalam toplesnya. Kemudian toples ini diisi air keran tadi sebentar saja, beberapa detik dia agak dikocok di apa gitu, tapi tidak usah terlalu kuat. Kemudian dibuang, dipastikan airnya kering. Setelah itu baru toples yang sudah berisi lintah tadi diisi lagi dengan air. Bisa air hujan yang sudah diendapkan, bisa air sungai, bisa air kolam yang sudah diendapkan, air sungai yang sudah diendapkan. Kalau saya air galon, air mineral galon yang langsung bisa diminum itu, saya masukkan ke situ. Ya. Setelah saya masukkan itu, saya ambil kunyit 1 jempol. Jadi kira-kira untuk 1 botol sosis itu dengan jumlah lintah antara 100 sampai 200 itu membutuhkan kunyit 1 sampai 1,5 jempol. Ya. Dikeprek kunyitnya itu, masukkan ke toples yang ada lintah. Kemudian masukkan air galon, katakanlah air galon. Tingginya itu 2/3 dari botol sosis itu. Setelah itu biasa tutup botolnya itu dan biarkan kira-kira 30 menit. Ya. Jadi biarkan lintah itu terendam dalam air kunyit itu sekitar 30 menit. Setelah itu buang airnya itu, airnya dibuang. Ya, airnya dibuang, air yang bekas kunyit, larutan kunyit tadi dibuang, dihabiskan airnya. Kemudian diisi lagi dengan air galon yang baru. Kunyitnya jangan dibuang, kunyitnya masukin situ. Nah, setelah itu biarkan saja.
Nanti kalau itu sudah bisa langsung dipakai. Kenapa kita merendam lintah dengan kunyit? Tapi air kunyitnya kita buang. Kalau terlalu pekat kunyitnya, lintahnya mati nanti. Mabok dia. Makanya harus dibuang yang pertama. Yang kedua sudah nggak perlu dibuang. Biarkan direndam di situ dia. Tujuannya apa? Yang pertama tujuannya adalah agar mulut daripada lintah itu steril dari kuman bakteri yang menempel. Karena kenapa orang itu gatal saat digigit lintah? Dikarenakan lintah ini kan berenang. Airnya tuh kotor. Nah, ada bakterinya. Bakteri ini menempel di bibirnya lintah. Pada saat dilukain, bakteri ini bercampur dengan darah yang keluar dan berada di sekitar luka. Itu yang membuat gatal. Maka tujuannya mensterilkan mulut lintah dari kuman bakteri yang menempel. Tujuan yang lain adalah agar lintahnya ini agresif dia. Ganas, cepat dia dalam menyedot, hanya dalam waktu 3-4 detik itu sudah menyedot dia. Berdasar pengalaman saya kalau lintahnya ini agresif, itu hitungan 3-4 detik itu sudah terpasang itu dia. Sep, langsung berubah dia, langsung nyedot dia. Dia sudah siap untuk menyedot. Nah ini tadi cara perendaman yaitu bahannya kunyit 1 jempol dikeprek, airnya yaitu untuk 100-200 lintah pada botol toples seukuran sosis. Isi air dengan sekitar 1/3 atau 2/3 daripada botol itu, setengah atau 2/3 dari botol itu. Kemudian direndam sekitar 30 menit. Setelah itu rendaman tadi dibuang, kunyitnya jangan dibuang, ganti dengan air yang baru seperti tadi. Nah kunyit tadi biarkan saja. Lalu ganti air lintah ini secara periodik, bisa setiap hari, bisa setiap 2 hari. Intinya kalau sudah mulai keruh, airnya ganti dengan air galon yang baru. Supaya apa? Tetap bersih dia dan seger. Bagi lintah seger, tetap semangat dia, nggak mabok lintahnya. Dan sambil diperiksa ada lintah yang mati enggak. Makanya biasanya saya 2 lintah ini saya bagi menjadi beberapa tempat. Sesudah saya rendam sama kunyit dan di rendaman yang kedua itu sudah saya 200 ini biasa saya bagi menjadi sekitar 5 tempat. Jadi sekitar 5 tempat itu 20 atau 40 lintah di satu tempat, satu botol sosis itu. Jadi kalau ada apa-apa itu mudah ngeceknya, oh ini mati, oh ini apa gitu. Mudah meriksanya. Nah ini tadi pesan saya, biasakan membeli lintah 2 ukuran. Ukuran yang medium agak kecil dan ukuran medium yang agak besar. Yang kedua, pastikan membeli lintah pada orang yang dipercaya. Lebih khusus lagi, pesan saya beli saja sama Shinsei Hadiwijaya kepada guru kita. Kenapa? Sekaligus membantu beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, Shinsei Hadiwijaya itu bagus dia cara pemeliharaan lintahnya. Selalu lintahnya itu lintah yang baru, tidak pernah lintah yang bekas pakai. Karena kami pernah mendengar info yang paling ada penjual lintah yang sudah ada dipakai itu dipakai lagi, itu nggak boleh. Ya kalau Shinsei Hadiwijaya kami pastikan beliau lintahnya lintah budidaya, lintah sekali pakai dan rajin mengganti airnya bersih. Dan alhamdulillah sampai saat ini dari saya awal kenal beliau beli sampai sekarang saya belum pernah berpindah ke lain hati. Walaupun ada nawarin yang lebih murah, nggak penting buat saya lebih murah, yang penting kualitas lintahnya. Dan Shinsei Hadiwijaya ini kalau ngirim lintah itu bagus, cepet dia. Saya kalau paket 1 hari itu, kalau pengiriman paket 1 hari, kalau untuk luar Jawa ya, kalau saya Kalimantan, itu 3 hari paling lama sampai begitu 4 hari was-was sudah saya. Takutnya lemes dia. Pernah ada mati. Tapi alhamdulillah begitu mati, tinggal bilang sama Shinsei mati semuanya sudah. Diganti sama Shinsei, Masya Allah, alhamdulillah. Kalau yang lain kadang setengah-setengah. Gitu. Dia nggak mau tahu loh, itu masalah di pengiriman Pak, bukan masalah di saya gitu. Kalau Shinsei nggak diganti seluruhnya. Itu tadi SOP sebelum terapi. Kemudian ada SOP saat terapi. Jadi pada saat pasien sudah siap untuk diterapi, ya, maka yang perlu kita siapkan yaitu pertama
lintah yang tadi jumlahnya 40, jumlahnya 100, jumlahnya 200 dalam satu botol tadi yang masih banyak airnya tadi, ya, kita pakai handscoon, jangan lupa pakai handscoon. Pakai sarung tangan untuk ngambil lintahnya. Kenapa? Kalau diambil langsung begitu, kadang lintahnya itu stres dia. Nah, lintah juga makhluk hidup bisa stres. Pakai handscoon, diambil yang lembut, diambil yang pelan gitu. Maksudnya bukan pelan-pelan, tapi lembut, nggak kasar. Kemudian dipindahkan ke botol sosis. Saya nyebutnya botol sosis, ya bisa botol apa saja, maksudnya yang penting kita mudah ngambilnya. Dipindahkan ke botol sosis yang kering. Ambil secukupnya yang mau kita pasang. Kita mau masang misalnya 5 kepada pasien, ya kita pasang, kita ambil 5. Pindahkan ke botol yang baru, yang kering. Kenapa? Supaya tidak boros tisu. Nah, karena kalau basah kan tisu, karena saya pakai tisu. Nah, tisunya itu enggak basah gitu. Nah, kalau tisunya tuh basah, susah direkatkan, nanti ada tujuannya. Ya. Terapi ke tempat botol yang lain yang kering. Sejumlah yang kita butuhkan tujuannya agak kering, belum bersih. Plus hemat. Karena kalau basah tuh basah, ganti tisu atau kasa. Sayang, tidak hemat nanti jadinya. Setelah itu siapkan peralatan yang ada. Apa saja peralatannya sudah buat yang baru sudah saya. Apa saja peralatan terapi lintah sudah saya bikinkan videonya. Apa saja BHP-nya, barang habis pakainya sudah saya buatkan juga videonya, ya nanti bisa dilihat lagi. Kemudian setelah itu bersihkan area tubuh pasien yang akan dilakukan terapi lintah. Caranya bagaimana? Ambil tisu, ya. Kemudian disemprot tisunya pakai air bersih, kemudian dilap sekitar titik yang mau kita lintah itu dan pastikan kering. Pastikan kering. Khususnya di area rambut. Ya, khususnya di area rambut. Kenapa? Khawatir kadang dia ada minyak rambut atau apa gitu. Sehingga aroma itu membuat lintah tidak nyaman. Ya. Membuat lintah tidak nyaman dia. Maka bersihkan, kalau di area rambut ya bersihkan betul-betul sampai kering rambutnya, sampai kering area kulitnya itu. Ya. Lap hingga bersih dan kering. Setelah dilap, baru ditepuk-tepuk area yang mau kita lintah tuh ditepuk-tepuk. Ringan saja, jangan tepuk kuat-kuat, ringan saja. Mungkin sekitar 20 sampai 30 tepukan. Fungsinya untuk apa? Untuk mengumpulkan darah ke situ, sirkulasi lancar di situ, sehingga lintahnya tuh cepat menyedotnya. Ya. Lintah cepat menggigit. Tepuk-tepuk ringan, mau pasang di kepala, tepuk-tepuk kepalanya. Kemana tepuk-tepuk lagi. Baru lukai area tubuh yang akan dipasang lintah dengan pen peluka, atau kita bilang pen bekam, pen peluka, apapun namanya. Dan melukainya ini jangan ragu-ragu dan jangan nanggung-nanggung. Nah, kadang ada orang yang ragu ada pakai pen kemudian ditempelin sekedarnya ke kulit pasien sehingga cetek gitu. Cetek gitu. Sehingga ternyata darahnya nggak cukup banyak keluarnya, nggak terpancing lintahnya, terpaksa harus nyetek lagi, terpaksa harus melukain lagi. Maka kalau saya biasanya tempelin pen bekamnya ke kulit, tekan sedikit lebih kuat, kemudian dicetek 2-3 kali, tek gitu. Jadi kemudian baru dipencet, keluarkan, sehingga dia keluar agak banyak darah. Ya. Itu cepat dia, lintah akan menyedotnya. Kalau sedikit keluar, terpaksa kita akan melukai lagi, ya sama saja 2 kali, 3 kali juga pelukaan lagi. Kemudian pasang lintahnya. Nah, setelah dilukain segera pasang lintahnya. Makanya sebelum meluka, oleh sebab itu sebelum kita melakukan pelukaan, sebelum kita melakukan pada titik tersebut, lintahnya itu sudah kita ambil, sudah kita siapkan di tangan kita yang satu. Nah, misalnya kita ngelukain pakai tangan kiri, tek, tangan kanannya sudah siap. Jadi begitu luka, sudah langsung kita sentutkan di situ. Kenapa? Karena darah keluar ini nanti cepat kering lagi, enggak mau dia. Nah, setelah dipasang lintahnya, tunggu lepas dengan sendirinya atau kisaran waktu 45 menit sampai 90 menit.
Kalau lintah ukuran yang medium sekitar 2 jam, maka biasa saya dalam waktu 45 menit itu saya cek lagi penandanya ada dengan timer seperti ini. Saya misalnya melintah orang, kami melintah orang di sini, biasanya lintah itu kita pasang 30 menit timer ini. Nanti setelah 30 menit kita cek lagi. Atau 15 menit kita cek lagi kalau lintahnya masih kurus, ternyata 15 menit lintahnya ini belum gemuk-gemuk, maka sekitar mulut lintah itu saya tepuk-tepuk lagi. Tepuk-tepuk lagi seperti itu. Mungkin dia terlalu berat, dia disedot darahnya oleh lintah supaya darahnya mengurai dan lintah cepat gitu. Setelah ditepuk-tepuk itu badan lintah pun dipencet-pencet begini, lembut-lembut. Siapa tahu ya, mohon maaf, siapa tahu dia tidur atau dia lemes sehingga dia bereaksi ketika tapi jangan kuat-kuat ya, sekedar lembut gitu saja. Ya, sambil 15 menit, nanti pasang lagi timer 15 menit, pasang lagi timer, begitu 45 menit, begitu 45 menit kita cek lagi, bisa dilepas sendiri atau bisa dilepas sendiri atau bisa dibiarkan saja, ya. Tapi kebanyakannya kalau lintahnya agresif itu segera dia lepas itu cepat ya, dengan cara stimulan seperti itu cepat ya. Walaupun lintah medium agak besar, rata-rata paling lama 1,5 jam udah lepas sendiri kalau kita gitu kan, makanya sering dikontrol. Kemudian pasca terapi, jika hingga waktu yang kita perkirakan ternyata lintah belum lepas sedotannya dan gigitannya, maka kita bisa melepasnya dengan cara meletakkan alkohol swab ke bagian kepala lintah 1-2 detik. Biasanya lintah langsung akan melepaskan gigitannya. Masih ngisi ya. Jadi kalau lama sudah ya sudah kita lepas saja, kasihan. Kadang pasien tidak nyaman juga dia, kok 2 jam misalnya enggak lepas-lepas. Tapi insya Allah lihiurudinnya sudah masuk itu, cuma penyedotan darahnya belum maksimal. Setelah itu lintah yang tadi sudah terpakai tadi, yang sudah kita lepas atau lepas dengan sendirinya tadi, ke botol khusus yang sudah masukkan lagi ke botol yang untuk nampung limbah lintah tadi. Kalau saya biasanya gunakan botol yang biasa dipakai untuk botol alkohol 70% yang besar itu. Limbah lintahnya saya masukkan ke situ. Nanti saya masukkan juga cuka, tapi saya lebih senang air cuka. Cuka yang masak itu. Nah, supaya apa? Supaya lintahnya ini segera mati. Kenapa saya menggunakan cuka? Karena cuka ini pertama anti kuman, anti bakteri. Nah, sehingga ketika dibuka tuh meminimalisir resiko bakteri. Ya. Yang kedua, cuka ini menyerap bau sehingga tidak begitu bau. Nah, karena kalau dibuka tuh bau dia. Tapi kalau direndam dengan cuka, air cuka, dia baunya tuh soft, lembut. Ya. Nah, ini tujuannya kenapa dimatikan. Dan mematikan lintah ini ada yang kasihannya, Bib. Ada pasien itu berkata, kasihannya kok lintah ini dimatikan, itu kan membunuh. Jadi secara syariat ini boleh. Kenapa? Karena lintah dianggap sebagai hewan pengganggu. Maka secara syariat dia boleh. Makanya seperti tikus. Tikus kan nggak ada, kita nggak tega membunuh. Bunuh aja karena dia hewan pengganggu. Begitu juga nyamuk. Makanya saya berkata, ya kalau ibu atau bapak berpikirannya begitu, berarti nggak boleh bunuh tikus, nggak boleh bunuh nyamuk. Gitu. Kenapa? Karena dia makhluk Allah ya. Karena dia mengganggu, boleh gitu cara syariat, mengganggu dan berbahaya. Boleh, dibunuh itu boleh. Makanya segera dimatikan. Jadi pada saat kita ngelepas lintahnya itu yang bekas tadi kita masukkan ke botol, di saat yang sama ya kita tekan luka pasca gigitan tadi dengan menggunakan kasa steril yang sudah dilipat-lipat. Jadi oleh sebab itu sebelum kita melepas lintah, siapkan sudah kasanya. Begitu kita lepas, lintahnya kita masukkan, langsung kita tutup, sementara kita tekan
kita lipat-lipat kasanya, kita tekan dengan kasa tadi supaya apa? Supaya darahnya tidak keluar. Nah, terkhusus untuk kasus ambeien berbeda kasus. Nah, dilap sama yang darah mengalirnya dilap sama kasa boleh, dilap sama tisu boleh, tapi tidak ke lukanya, ya. Ke bagian lukanya hanya boleh dengan menggunakan kasa karena meminimkan resiko karena tisu dianggap tidak steril, ya. Tapi kalau untuk lukanya boleh dilap-lap seperti itu. Agar darah tidak mengalir keluar dan pada saat kita menekan luka bekas gigitan lintah itu, bersihkan sekitar bekas gigitan itu. Supaya apa? Supaya kering. Kenapa supaya kering? Supaya plester yang kita pasang ini kuat. Tidak mudah terbuka, tidak mudah terkelupas dia. Ya. Caranya menutup luka sudah. Ada videonya sudah saya siapkan. Kalau lupa saya apakah sudah dikirim atau belum, tapi nanti saya kirim. Kemudian sudah yakin kita bersih daerah sekitarnya, ya, lalu kita tutup lukanya. Sebelumnya bagaimana caranya? Taburin dulu luka tadi dengan bubuk penghenti darah. Ketepatan sih saya bikin taburi secukupnya. Setelah ditaburi secukupnya, lalu tutup luka tersebut dengan menggunakan pilinan. Bagaimana pilinan nanti, bagaimana bentuk pilinan itu dan bagaimana bikinnya sudah saya bikinkan videonya. Ini cara bikin pilinannya seperti ini, ya. Ya. Kemudian baru rekatkan dengan plesternya. Plester yang direkatkan adalah plester hipapik, ya. Nah, itu tutup dengan kuat. Cara nutupnya sudah saya bikinkan juga videonya buat kawan-kawan yang baru. Kemudian pasca terapi, sarankan ke pasien, pertama agar plester yang menutup luka jangan dibuka selama 1,5 hari atau bahkan 2 hari. Khawatir darahnya masih akan merembes keluar. Ya. Yang kedua, sampaikan ke pasien jangan khawatir jika ternyata darah merembes keluar pasca dipasang plester. Segera hubungi kembali terapisnya untuk dipandu cara nutup. Bilangin, Bu, nanti kalau ternyata masih berdarah apa segala, hubungin saya lagi, nanti saya pandu untuk cara menutupnya. Kemudian sampaikan juga ke pasien untuk, Bu, ini kan kita keluar darah ini keluar energi, berarti saran saya segera mengkonsumsi makanan yang kembali meningkatkan energi, madu atau makanan kurma kalau dia non diabetes, ya, atau makanan yang mempercepat pembentukan sel darah merah yang baru. Kalau dia masalah hemoglobin sel darah merah, bisa mengkonsumsikan dengan buah bit misalnya. Apabila setelah plester dibuka masih merasakan gatal, ya disampaikan juga mungkin akan gatal. Nah, kalau ternyata gatal, tadi sarankan ke pasien jangan digaruk langsung dengan tangan, kuku seperti ini, karena dia akan meradang. Kalau meradang nanti dia membengkak, ya. Tapi gunakan pelapis kain, jadi dilapis kain baru kita gosok-gosok seperti ini boleh. Apabila masih gatal dapat dioleskan dengan bubuk salisil bubuk, bedak salisil bubuk, ya. Kalau masih gatal juga tadi saya sampaikan dengan menggunakan sirih, tembakau, minyak zaitun, olesin, dan di dalamnya diminumkan sambiloto atau dari awal saja minum sambiloto juga bisa supaya nggak gatal. Kemudian penanganan limbah lintah. Tadi lintah yang sudah terpakai masukkan ke botol khusus, ya. Nah, sudah saya bikinkan videonya. Limbah lintah yang di dalamnya sudah dimasukkan cairan alkohol 70% atau cuka. Kumpulkan lintah bekas pakai ke botol tersebut. Jika sudah mulai agak penuh dan lintahnya dipastikan sudah hancur, limbahnya bisa dibuang ke septic tank toilet. Dan botolnya tadi bisa kembali dibersihkan, lalu disterilkan kembali botol limbah lintah untuk bisa digunakan kembali. Direndam pakai cairan klorin, jadi sabun, direndam di cairan klorin, kemudian baru disemprot alkohol lagi, ya. Kemudian kalau bisa dimasukkan lagi ke intinya disterilkan lah, di sterilisator bisa. Nah, itu tadi teknis beberapa SOP lintah. Beberapa catatannya,
seringkali dan pasti lintah itu kulit kita tuh basah. Jadi saat digigit lintah, kulit itu keluar cairan begitu bersama. Patut diingat, itu bukan liur lintah. Ya, itu adalah cairan lambung daripada lintah. Supaya dia bisa menyedot darah dengan banyak, maka dia mengosongkan lambungnya. Keluarnya adalah bentuk cairan seperti itu. Jadi itu bukan liur lintah. Jadi jangan salah persepsi. Ini hirudin ini liur lintah. Oleskan ke wajah, oleskan kemana. Enggak, itu lambung malah bikin gatal. Ya, itu satu, enggak boleh pakai, enggak boleh pakai apa istilahnya tuh, mengoleskan itu enggak boleh. Yang kedua ada juga namanya pampir mas, itu enggak boleh juga. Apa itu pampir mas? Ada saya lihat di YouTube atau di mana gitu, orang yang darah bekas lintah itu dikeluarkan darahnya tuh dioleskan dengan anggapan di situ mengandung manfaat karena ada liur lintahnya. Nggak boleh, itu tidak dibolehkan dalam terapi lintah Wu Wei. Itu tidak dibolehkan. Ya. Nah, berikutnya ada beberapa kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi. Jadi pertama yang mesti diingat juga, setelah pasien diterapi, ceritakan bahwa lintah ini akan bisa mengakibatkan efek samping yang mungkin akan timbul pasca terapi lintah dan cara penanganannya. Efek sampingnya apa? Keloid. Tumbuh semacam daging kecil. Itu sudah saya sampaikan caranya. Jadi pada saat lintah dilepas ya, lintah dilepas itu jangan langsung ditutup, dibersihkan dulu biar dia tekanan pada kulit itu keluar ya. Kemudian nanti pada saat berikutnya lintahkan lagi di situ, di titik itu, misalnya 3 hari berikutnya di titik itu dilintah lagi di titik yang sama. Itu untuk mengatasi yang punya riwayat keloid. Reaksi yang biasanya timbul pasca gigitan lintah, pertama pendarahan, tadi sudah cara nutupnya sudah, jangan khawatir. Kemudian gatal. Ada juga yang mengalami gatal di sekujur tubuh, ini tanda alergi obat antibiotik, alergi antibiotik lintah. Kemudian bengkak di sekitar wajah. Ini juga sama ya. Kalau terjadi bengkak itu gampang solusinya, kompres dengan air es. Kompres dengan batu es. Di mana bengkak, kompres dengan batu es. Insya Allah rilis dia bengkaknya itu. Saya sendiri pernah itu mengalami. Saya kan gangguan kena asma, gangguannya alerginya alergi hidup. Saya lintah di sini di LP18 ujung alis dalam. Tempat saya posting itu di grup trainer waktu itu. Wah, bengkak, mata saya nggak bisa lihat. Saya ketawa aja sendiri. Wah, bengkak Sinse, bengkak teman-teman, saya bilang. Ya alhamdulillah karena kita paham, kita nggak panik. Ya udah saya kompres sama ini. Saya kompres terus saya minum air kelapa supaya banyak kencing, keluar cairan. Nah, itu. Ya alhamdulillah sempat hampir 3 hari waktu itu. Kalau pasien terjadi, jangan panik kalau ada pasien terjadi seperti itu. Kompres Bu, kompres Pak dengan es batu terus 15 menit, 10 menit. Terus minum air kelapa, insya Allah 1-2 hari aman itu. Itu reaksi aja itu. Ya. Kemudian kesulitan yang lain, ada pasien yang komplain. Bib, ini bekas lintahnya kok nggak hilang-hilang? Lama, udah sebulan ini. Nah, sebenarnya di awal pasca gigitan lintah sudah bisa kita sampaikan, Bu, ini bekas gigitan lintah ini nanti menimbulkan bekasnya itu mungkin lama, bahkan lama baru hilang. Kalau mau cepat, kita ada salepnya. Nah, Sinse ketepatan bikin juga salepnya itu. Salep untuk mengaburkan bekas luka 5.000 atau 40.000 ya. Itu saya selalu, terutama untuk pasien-pasien yang wanita dan daerah wajah serta daerah tubuh depan. Dia mungkin malu sama suaminya kan, saya sarankan beli itu, terutama yang mohon maaf badannya cenderung kulitnya putih,
Ya alhamdulillah mereka mau ya, mereka kan nggak mau ada plek-plek hitam di badannya. Nah itu sangat efektif sekali untuk menghilangkan bekas luka itu. Ya nanti hubungin Cince kalau untuk mau beli itu. Apabila lintah sampai masuk ke lubang abses, jangan panik. Bu, Pak, rekan-rekan sekalian, saya pernah menterapi orang pada area kaki, itu lintahnya masuk ke dalam. Sampai hilang itu nggak kelihatan. Jangan panik yang seperti itu. Walaupun saya jujur panik waktu itu. Jadi masuk ke dalam, hilang dia. Pokoknya istighfar, banyak-banyak istighfar. Sebentar saya tunggu gitu kan. Saya jaga. Karena itu kan otot kan saya jaga, saya tekan bagian atasnya itu. Supaya dia tidak naik ke atas. Kemudian saya buka pakai tangan saya tuh. Lukanya itu saya buka pakai tangan saya. Sedikit. Kelihatan buntutnya. Saya jepit pakai pinset. Tek. Makanya kalau terapi lintah untuk abses, sediakan pinset. Dan pastikan pinsetnya steril. Supaya buka sedikit, kelihatan buntutnya, jepit. Plek, tarik. Tarik pelan-pelan. Tarik pelan-pelan. Dia keluar. Jangan panik. Dia nanti keluar kok itu. Nanti akan keluar. Karena dia pasti akan menuju yang ada udara kan. Lintah kan juga membutuhkan oksigen. Pasti dia akan keluar lagi. Karena masuk ke dalam itu kan nggak ada oksigen itu ibaratnya. Keluar lagi. Jangan panik. Atau misalnya, mohon maaf, ambeien. Ada pasien nih, pasiennya anggota saya nih, mau masuk ke lubang, mohon maaf, mau masuk ke lubang vagina. Maaf. Oleh sebab itu, pada saat kita terapi ambeien, itu mohon maaf, bagian organ kewanitaannya ditutup dulu pakai tisu, di plester atau pakai panty liner. Panty linernya tuh di plester. Wah, kalau masuk ke situ kan kalang kabut tuh dia. Pernah ada, Mbak, gitu saya dengar itu dari sini. Ternyata dia lepas dan mau mengarah ke situ. Itu waktu itu pengalaman, tapi akhirnya kita kasih panty liner, kita tutup itu lubang, kita plester, artinya plester. Ya alhamdulillah aman lah intinya. Atau lubang dubur, misalnya ambeien masuk ke lubang dubur, hati-hati, dijaga itu. Ya itu kasus-kasus yang pernah saya alami. Lintah pada area yang dekat dengan lubang-lubang tubuh tadi sudah, lubang kemaluan, lubang telinga atau apa. Kalau di telinga berarti, kalau dekat lubang telinga berarti telinganya dipasang dulu kapas. Ya, telinganya dipasang kapas supaya tidak masuk ke telinga. Tadi ada siapa itu Mas Iwan yang misalnya kalau itu kan di belakang, siapa tuh di depan, masuk dia ke telinga, pasang dulu itu. Ya. Kemudian pastikan menutup luka, pastikan bekas gigitan lintah itu kita tutup dengan erat. Ada sudah videonya saya siapkan. Kalau saya, nah tambahannya, saya melihat teman-teman yang lain itu lintahnya itu dipasang tanpa alas. Langsung lintahnya menempel di badan kan, kebiasaannya kan begitu. Kalau saya enggak. Kalau saya ini anggaplah lintah ya, pulpen saya ini lintah. Ini kebiasaan saya nih. Lintah, kemudian lintah ini saya masukkan tisu selembar seperti ini, saya lipat seperti ini. Jadinya nanti kira-kira seperti ini. Tisunya setelah dilipat seperti ini. Setelah itu lintahnya ditaruh di sini, di tisunya, tapi sebagian kita keluarkan dari area tisunya, yaitu kira-kira sepertiga dari panjang tubuhnya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi ini kira-kira kepalanya ini. Putus-putus lagi, Bib. Tubuh pasiennya, saya ulangin. Pertama ambil tisu seperti ini, tisu 1 lembar seperti ini biasanya saya, ya. Kemudian saya lipat menjadi 2, saya lipat lagi menjadi 2, saya lipat lagi menjadi 2. Jadi kira-kiranya seperti ini kalau saya ini. Karena saya melihat teman-teman ada yang langsung menempelkan lintah itu di tubuh pasien
Dalam beberapa kasus pasien geli seperti itu. Yang itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau lepas lintahnya nanti jalan-jalan di tubuh pasien. Pasien juga menjadi geli. Yang ketiga, cairannya itu kadang mengenai kulit. Nah, kemudian ambil lintahnya, ini lintah ya, anggap pulpen ini lintahnya. Kemudian taruh di tisunya. Tapi keluarkan sedikit dari area tisu itu sepertiga dari badannya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini badan sama kepalanya. Area badan sama kepala. Ini badannya ada di dalam sini. Buntutnya pun ada di dalam area tisu, bisa ya. Kemudian tisunya ini saya jepit yang kuat sehingga lintahnya nggak bisa kemana-mana. Yang bergerak hanya badan dan kepalanya ini aja, kemana-mana dia nggak bisa. Nah itu nanti kita arahkan. Kalau dia agak menjauh, kita dekatkan, kita ke kanankan, kita ke kirikan. Kita bisa dengan menggunakan jari kita seperti ini, gitu. Kemudian kita sentutkan tuh, plek. Setelah disentutkan dan kita yakin dia sudah terpasang, baru ini plester, baru tisunya ini saya plester. Plester 2, biasa 2 kali, 1 misalnya di sini, 1 di kanan, 1 di kiri, atau 1 di atas, 1 di bawah. Fungsinya untuk apa tadi? Ya 1, badan lintah tidak langsung menempel di tubuh pasien. Sehingga apa? Sehingga untuk mengurangi rasa geli pada diri pasien. Yang kedua, tujuannya kalau lintah itu lepas, maka dia tidak langsung menjalar kemana-mana, tapi dia masih berada di tisunya ini. Masih terperangkap di tisunya ini dia. Yang ketiga, kalau lintah itu kan mengeluarkan cairan lambung, maka cairan lambungnya pun terserapnya ke tisunya sehingga tidak kena kulit yang lain. Setelah itu kalau dia lepas ya sudah, buka plesternya, kita kasih dia dengan alkohol swab misalnya, plek. Kalau dia misalnya lepas, ya ada buang seperti itu. Nah, itu cara saya menutup luka. Videonya pun sudah ada saya siapkan. Demikian sesi kali ini tentang SOP terapi lintah dan beberapa kendala di lapangan. Ya, kalau lintahnya, satu lagi lupa. Kalau lintahnya nggak mau terpasang, lambat terpasangnya, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, saya selalu berpikirnya ini. Kalau lintah itu nggak mau terpasang, satu bisa jadi pasien itu gugup atau geli dia. Dalam tubuhnya ini dia menahan geli gitu. Nah, maka dibilangin ini nggak mau terpasang, tenang sedikit. Saya tepuk-tepuk biasa pasien tuh, Pak, Bu, tarik napas yang dalam, santai, nggak usah khawatir, nggak usah geli, supaya dia tenang. Kenapa? Karena energi ini pun lintah bisa rasakan. Kata guru saya begitu. Gitu. Dan itu terbukti begitu. Dan banyak buktinya. Bahkan ini ada kasus nih. Ini saya contohkan aja. Ini anggota saya ini namanya Zia. Itu awal-awal kalau pegang lintah itu tangannya sampai bergetar begitu. Awal-awal begitu dia. Tapi, nah itu pun pengaruh ternyata ke lintahnya. Lintahnya itu agak gimana gitu dipasang. Karena yang megang aja nggak nyaman gitu. Maka yang megang pun harus nyaman. Yang dipasang pun harus nyaman. Sekarang ya sudah nyaman aja dia sudah. Dia nggak nyamannya malah sama kucing anggota saya ini. Kalau sama lintah itu lintahnya yang takut sama dia sudah. Nah itu 1. Yang kedua bisa jadi daerah yang digigit lintah itu masih dingin, lembab atau gimana. Maka distimulan daerah itu. Kalau itu sudah dilakukan betul-betul pasien sudah ditenangkan, kemudian sudah dibersihkan betul-betul areanya, dan ternyata masih nggak mau juga dipasang dalam waktu kira-kira 10-15 detik, saya memberi toleransi kepada diri saya sendiri, lintah itu harus terpasang sebelum 10 detik, paling lama 15 detik. Bayangkan kalau Anda memasang lintah 1 menit, kalau 10 lintah berarti 10 menit hanya untuk masang lintah saja. Padahal itu kalau cepat itu hanya butuh 3-4 detik lintah itu. Plek-plek terpasang dia sudah. Plek-plek terpasang sudah. Jadi kalau dalam 15 detik atau katakan 20 detik lintahnya ini sudah dibersihkan, sudah tenang, nggak mau juga terpasang, langsung ganti saya dengan lintah baru. Patut diduga lintahnya stres, lintahnya lemes. Biarin dulu, ganti yang dengan lintah yang baru. Makanya di lintah yang kita ambil tuh biasakan lebihkan di 7 lintah, 10 lintah, misalnya kalau kita cuma masang 5 lintah.
Yaitu antara lain. Berikutnya ini saya dapat dari guru saya juga. Guru saya ini pasien ketepatan. Ini penting buat kita ini. Ini bagaimana kita berwasilah kepada makhluk Allah dan berwasilah kepada Allah. Ya, berwasilah dengan Allah. Maksudnya gini. Jadi waktu itu pasien saya mengalami kanker tiroid di leher kanan sini. Ketepatan dia Habib. Gimana? Dia nyebut saya Bib juga, tapi kan saya bukan Habib, saya Tabib kan. Jadi gimana Bib? Sudah mau dipasang? Sudah Bib, alapu Bib, sudah mau dipasang ini. Oke, sebentar katanya. Jadi dipegangnya nih, limfomanya ini dipegangnya. Awalnya dia diam, ini pengalamannya. Awalnya dia diam saja, maksudnya bukan diam. Saya tidak mendengar kata-kata beliau tuh, dipegangnya penyakitnya ini. Udah. Habis itu lintah itu dipasang. Begitu lintah itu terpasang, kemudian disentuhnya lagi dengan lembut lintahnya itu, dipegangnya, diginikannya. Udah, 2, saya enggak tahu waktu itu sih. Yang ketiga, begitu mau dilepas Bib, ya Bib, mau dilepas Bib, alapu Bib, siap-siap Bib ya, gitu. Begitu dilepas, dipegang lagi. Sudah selesai, begitu sudah selesai sambil bicara, alapu Bib, minta izin, mohon bertanya, itu tadi kenapa antum kok melakukan itu? Kok antum melakukan seperti itu? Antum pegang penyakit antum tepuk-tepuk seperti ini. Kemudian antum pegang lintahnya waktu dipasang di awal ditepuk-tepuk seperti ini. Setelah lintahnya lepas antum tepuk-tepuk lagi seperti ini. Jadi begini ceritanya. Pertama, saya berbicara kepada makhluk Allah yang namanya penyakit. Wahai penyakit, jangan engkau menghalangi aku untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai sakit. Jangan sampai kamu itu menjadi penghalang bagiku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau cerita begini, Bib katanya maksudnya sama saya, pernah nggak antum waktu sholat nih menahan kencing, menahan BAB? Kalau itu adalah makhluk Allah, antum tepuk itu perut antum, tapi jangan ditepuk, pak begitu, enggak. Tapi tepuk ringan. Wahai makhluk Allah, aku sedang beribadah kepada Allah, jangan engkau menggangguku. Tapi dalam hati itu tepuk-tepuk. Wallahi saya menyaksikan, saya membuktikan sendiri waktu sholat bisanya begitu. Misalnya kadang sholat ada rasa sakit perut atau kencing, saya pegang saya pegang bawah perut saya ini, kemudian saya berkata, wahai makhluk Allah, jangan engkau ganggu kehusuanku beribadah kepada Allah. Alhamdulillah sampai selesai sholat hilang. Nah, itu yang dilakukan pertama oleh beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, dipegang-pegangnya lintah itu. Ana megang lintah itu tujuannya, ana mau bicara pada, wahai lintah, semoga engkau menjadi wasilah kesembuhanku. Dan semoga kesembuhanku ini menjadikan aku lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa sembuh tapi kemudian semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala? Ingatkan bahasa itu. Jadi intinya dia ngomong sama lintah, wahai lintah, kamu jadi wasilah kesembuhanku ya, gitu maksudnya tuh. Ya qadarullah, alhamdulillah, terapi yang kita berikan tuh berefek gitu. Yang ketiga, setelah lintahnya mau dilepas, ngomong terima kasih sama lintah, walaupun nanti kita bunuh juga dia. Lintah, terima kasih ya Allah, terima kasih lintah gitu. Oh iya, sudah kembali alhamdulillah. Nah, jadi itu cara saya kepada setiap melakukan, khususnya terapi lintah ya. Saya lakukan seperti sebagaimana ini, dan saya menjadi saksi waktu satu waktu beliau tuh menunjukkan hasil lab prodianya itu. Itu kolesterol apa semua hasilnya tuh normal. Normal semua. Padahal beliau ini makannya tuh Masya Allah. Saya pernah diajak itu makan siput kepiting. Satu baskom begitu kita habisin berdua. Beb, antum di mana, Beb? Ana di sini, Beb. Datang antum sini kita makan. Ketepatan beliau ini Habib tapi pengusaha. Yang pasien saya kanker ini. Ya, tepat pengusaha. Dan antum di mana, Beb? Ana di sini, Beb. Datang sini antum, ayo kita makan katanya. Pas makan itu, alhamdulillah sembuh ya beliau. Alhamdulillah sembuh. Satunya itu, begitu dia makan, guru ana berpesan seperti itu, kalau engkau makan, engkau ngomong sama makananmu ini. Pernah nggak kita ngomong sama makanan kita, walaupun nggak ngomong seperti ini gitu. Wahai nasi, wahai ikan, wahai tempe,
Wahai apa? Jangan engkau masuk dalam tubuhku dan memberikan mudarat kepadaku. Itu guru saya mengajarkan begitu. Dan itu saya praktekin, alhamdulillah sih. Sampai saat ini saya termasuk orang yang pemaaf sebenarnya. Pemakan apapun. Pemaaf, pemakan apapun. Nggak berpantang. Itu kira-kira. Ya ini anunya. Selebihnya doa. Mungkin teman-teman biasa sudah mendoakan. Kalau saya yang diajarkan oleh guru-guru saya, ini cara saya ketika melakukan terapi lintah dan kan kita ini berwasilah kepada Allah dengan melalui ini mudah-mudahan Allah sembuh. Jadi betul-betul kita berharap kepada Allah. Kata guru saya, lakukan seperti ini. Jadi saya pegang kepalanya, kemudian saya bacakan Al-Fatihah. Saya bacakan surah Al-Hasr ayat 1 sampai 4. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalil la ra'aitahu ilal akhiril ayat. Ini ada hadis yang sahih. Barang siapa yang mengatakan ketika engkau sakit, pegang kepalanya itu, kemudian bacakan surah Al-Hasr, maka dengan izin Allah sakitnya itu akan Allah berikan kesembuhan. Itu doa yang biasa kedua yang saya baca. Yang ketiga biasanya saya membaca Bismillah, 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 A'udzu biizzatillah qudrati min syarri ma ajidu wa wajib. Kemudian saya membaca Bismillahi arkik, Allahu yasfik min kulli da'i yu'dika min syarri hasidin idza syarri kulli da'inillahi yasfik. Kemudian saya membaca juga Allahumma Bannas adhibil ba's isfi anta syafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqama. Saya baca lagi Allahumma la syala illa ma ja'altahu syala wa anta tajluzna idza syi'ta syahla. Terakhir saya baca Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir. Kemudian terakhir lagi saya baca salawat kepada Rasulullah SAW. Kalau enggak hafal, baca. Baca, kita bukan menunjukkan kita ingin hafal atau enggak, tapi kita ingin menunjukkan kepada pasien, ini loh kita berwasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ini sunnah gitu. Kalau pasien dah hafal, dengerin baik-baik. Dalam pengalaman saya, pasien ketika kita bacakan ini, ketika masuk dalam jiwanya itu menetes air matanya itu, mau laki-laki, mau dia laki-laki, mau dia perempuan. Dan biasanya ketika kalau sudah didoain, tes. Terapi yang kedua, coba nggak didoain. Pasti dia minta itu, Bib, kok nggak didoain? Oh iya lupa saya, padahal saya ngetes aja. Gitu. Oh ternyata memang dia rata-rata. Bahkan yang lucu, saya punya pasien Chinese ini. Di tempat saya ini ada tempat berjejer, itu kayak tempat tidur berjejer. Satu saya pernah terapi orang Islam, satunya saya terapi ada Chinese non-Islam. Di klinik saya di sini nih, yang datang non-Islam pun banyak masuk Chinese. Nah, karena saya biasa melakukan itu, saya menterapi orang yang Muslim ini. Saya doain seperti itu. Nah, ternyata begitu saya ke yang Chinese ini, Tionghoa ini, begitu saya langsung, Bib, kok nggak didoain sama yang sebelah? Hah? Saya kaget gitu. Beneran nih kok, mau didoain gitu? Iya, nggak apa-apa katanya. Ya udah, saya pegang aja kepalanya, saya bacain aja tuh runutan itu gitu. Satu waktu saya jalan lagi ke rumah beliau, kalau di Samarinda namanya di Jalan Cermai, Mas Iwan. Itu ada namanya, pokoknya di Jalan Cermai lah, dia ruko lantai 3 begitu. Naik saya ke rumahnya di ruko lantai 3, minta terapi di situ, di kayak ruang tamu lah, tapi di lantai 3 itu ada 2 kamar, kamarnya tuh salib di atasnya, jelas-jelas kamarnya tuh salib di atas begini. Oh rupanya Kristen gitu. Maksudnya kan kadang ada Chinese yang Tionghoa Buddha, ada Chinese Kristen gitu. Nah saya mulai terapi karena saya ngeliat itu kan saya enggak doain nih. Bib, doain dulu katanya. Oh beneran Pak, beneran kok. Iya doain dulu, nggak apa-apa. Ya udah doain aja, nggak masalah gitu. Ternyata mereka pun percaya yang begitu gitu. Masalah mereka percaya itu kan enggak ya peduli amat gitu. Mereka yang minta. Nah ini dari saya yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya kasus. Jadi setelah dilintah, ini kan ada kasus klien kanker ya. Begitu dilintah, ya. lintah itu sempat gigit, tapi nggak begitu lama. Kemudian lintah itu nggak mau gigit dan sudah nggak mau gigit lagi. Dipaksa-paksa nggak mau. Dan itu dia sudah sempat gigit sedikit gitu loh. Apakah lintah itu bisa digunakan lagi untuk klien yang berbeda karena dia sudah sempat menggigit walaupun sudah sempat menghisap walaupun sedikit gitu. Itu aja, Bib. Mas Jena, saya tanya, satu lintah itu mahal atau murah? Ya, murah, Bib. Murah. Murah ya? Ya. Buang. Ya. Buang. Nggak usah dipakai lagi. Jangan kita meresikokan demi 5.000 kita meresikokan kondisi pasien. Siap. Wah, tapi kalau nggak usah. Kalau dengan klien yang sama, Bib?
Hah? Kan kalau dengan klien yang sama, ini untuk pertanyaan saja sih, pertanyaan saja maksudnya. Klien yang sama, cobain aja di tempat yang lain, mau enggak dia? Iya, iya. Bisa contoh, misalnya kan yes poinnya di sini kankernya nih. Nempel sebentar, lepas dia. Ya. Lepas dia, pasang aja di LP9 bawah rusuk misalnya. Oh iya, iya. Iya kan? Coba mau enggak? Oh ternyata mau, berarti dia enggak nyaman di sini gitu. Siap. Nah, kalau enggak mau nyaman di sini bisa, mohon maaf kalau saya bacakan sholawat di sini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Saya bacain itu agar supaya ini nyaman. Kan kita boleh-boleh saja toh membaca apapun kemudian meniatkan sesuatu itu kepada boleh-boleh saja. Ya mudah-mudahan mudah nempelnya. Pak, jelas? Jelas, baik. Yang lain? Ya, sama-sama. Terima kasih. Yang lain? Ada yang lain yang bertanya? Silakan. Saya B. Mas Iwan, silakan Mas Iwan. B untuk limbah lintah yang sudah berisi darah itu kan dibuang dalam botol yang sudah kita kasih alkohol 70% atau cuka ya, Beb ya. Itu Yes. apa enggak sebaiknya dibuang ke ini, Beb? Kayak disetorkan ke puskesmas atau rumah sakit yang punya instalasi pengolahan limbah medis gitu, Beb. Bisa. Karena itu kalau menurut saya masih tetap beresiko juga sih darah gitu. Ya, bisa. Kalau bisa. Tapi kalau saya enggak. Bisa itu dilakukan kalau bisa ya. Makanya saya cenderung menggunakan cuka. Nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa. Karena apa? Karena masih belum banyak. Di septic tank pun nggak apa-apa. Toh septic tank itu kan juga kotoran, banyak bakteri, banyak apa kan? Iya. Tapi kalau saya ke septic tank Mas Iwan. Kalau Mas Iwan pernah ke rumah saya ke septic tank. Tapi septic tank saya itu septic tank khusus, Mas. Septic tank bio. Oh, biotank. Iya, biotank loh saya. Oke. Jadi limbah darah bekam, limbah darah masuk ke situ gitu. Nanti ada kaplet itu, Mas, kan ada kapletnya itu. Iya, masukin. Ada kapletnya dimasukin ke situ. Jadi itu kita bisa beli sebenarnya kapletnya itu, Mas. Masukkan ke septic tank itu, Mas. Iya. Nanti setelah sekian lama, tapi ini lama, ini besar saya tandonnya tuh besar, Mas. Ditanam ke dalam tanah saya. Iya. Kalau saya begitu di rumah, di klinik ini makanya itu saya. Jadi ada kaplet, masukin ke situ, netral dia nanti. Artinya gini, Beb, yang penting kan dari sisa limbah darah itu jangan sampai terjajar di sekitar lingkungan kita gitu. Betul. Pastikan itu. Ya. Oleh sebab itu pakai cairan cuka atau alkohol supaya meminimalisir resiko itu. Ya. Baik. Tadi kalau kita buang ke septic tank, teman-teman beli kapletnya itu biasa di toko bangunan. Ya Mas Iwannya ada tuh ya. Iya. Kaplet itu masukkan nanti ke septic tank kita. Itu untuk penetral bakteri kuman itu. Ya, silakan yang lain lagi. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bib, mau ini dong minta sarannya kalau misalkan ada pasien yang dia tuh diabetes kering, tapi tuh dia takut buat dilintah, katanya takutnya nanti ada lukanya gitu, Bib. Solusinya gimana? Ya, gitu kan? Ya. Belikan madu hirudin sama sinse. Pak, maaf. Ya, belikan madu hirudin, Mbak Vivi. Gitu. Iya, kenapa? Toh dia kering juga kan?
Iya. Ya, sementara begitu. Itu satu solusinya, beli sama Shinsei. Shinsei bikin tuh madu hirudin namanya, beli. Nah, jadi saya gini, biasa saya padukan juga begitu. Kalau orang itu defisiensi lemah, maka saya sentutkan lintahnya. Mohon maaf, misalnya begini, gagal ginjal kemarin. Gagal ginjal kemarin ketepatan nggak saya terapi lintah. Tapi kalaupun saya pasang lintah 2, itu kan berarti hirudinnya kurang tuh. Maka saya masukkan juga minuman madu hirudinnya Shinsei. Ada ramuan yang ada mengandung hirudin gitu. Itu cara saya. Begitu juga untuk kasus yang diabetes basah tapi belum ada korengnya gitu tapi. Bisa, iya. Itu untuk menambah liur lintah ada dalam tubuh kita gitu. Bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau biasanya kalau ada orang geli seperti itu, saya ngomong begini. Dia itu sebenarnya bukan takut, dia itu geli. Pak, Bu, kami sebenarnya naruh lintahnya itu begini loh. Nah, ini nggak kena kulit. Ini cuma gigitannya aja kena kulit. Gigitnya ini nggak sakit, nggak geli. Kami jelaskan ya seperti anak menyedot payudara ibunya. Itu tidak sakit toh. Nah, cuma kayak rasa kesedot-kesedot. Sakitnya pun hanya seperti gigitan semut kecil, celekit. Itu pertama. Yang kedua, gini aja sudah, kami cobakan satu, ya, saya cobakan satu, kalau ternyata Bapak atau Ibu kesakitan betul, kegelian betul, langsung kami lintah, nggak usah pakai nunggu 1 menit. Ternyata, aduh, geli, langsung 1 menit kami coba, berani nggak nyoba, 1 menit aja saya minta waktu. Nah, ternyata sudah dipasang, sudah diplester, bagaimana Pak? Oh, gitu aja, ya sudah lanjut aja, tapi nggak kemana-mana kan, dia pelintahnya nih, enggak, paling dia jalan ke mau mana gitu. Gituin aja kata ya gitu aja. Itulah tadi fungsinya kenapa harus pakai tisu ini nah Bu, Pak, kita lipat begini tisunya, jadi badannya tuh ada di tisunya kita plester, jadi kalau dia lintahnya lepas, lintahnya masih ada di sini, nggak kemana-mana. Adapun yang gigit itu ya cuma mulutnya aja. Nah, baru kita cobakan 1 menit, saya hanya butuh waktu 1 menit. Kalau ternyata geli atau ternyata sakit, nggak tertahankan, cabut langsung. Nah, biasanya sukses itu langsung pasang 3-4 nggak masalah. Lanjut, yang lain. Izin bertanya, Tabib. Silahkan, kalau Pak Arif. Pertanyaan saya sudah pernah ditanya, mungkin saya yang belum dengar. Yang pertama, batasan mana wanita hamil boleh dilintah? Yang kedua, kalau ada kasus orang yang HNP sakit pinggang, titik yang tepat yang di mana, Tabib? Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih sudah mau bertanya, memberikan atensi. Pertanyaannya bagus. Kemarin sudah saya jelaskan pengalaman pribadi saya berani melintah wanita hamil itu triwulan ketiga. Berarti masuk ke 7 bulan, 7, 8, 9. Kenapa? Karena sudah saya anggap sempurna dan kokoh kandungan itu. Cuma tantangannya adalah bahwa wanita hamil ini membutuhkan nutrisi lebih karena dia tidak hanya memberi nutrisi buat dirinya, tapi juga buat calon anaknya. Maka perhitungkan betul berapa jumlah lintah yang digunakan. Karena semakin banyak darah yang keluar, semakin banyak juga energi yang tersedot, nutrisi yang tersedot. Ya, secukupnya saja, makanya harus dihitung betul. Yang kedua, dihitung jumlah lintahnya, dihitung kapasitas darah pada wanita tadi tersebut, dan jangan lupa diberikan saran terapi inputnya, Bu. Nanti makan ini banyakin ya untuk mempercepat penambahan kadar darahnya. Misalnya apa? Misalnya susu ibu hamilnya, laktogen, laktamil, prenagen atau apapun yang biasa 3 sendok dibanyakin jadi 5 ya Bu, gitu. Dalam masa lintah ini saja. Nah, itu seperti itu biasa saya untuk terapi bagi wanita hamil, dan alhamdulillah sepanjang ini mau dia preeklamsia, pokoknya kehamilan yang bermasalah itu pada saat kita lakukan terapi lintah nggak masalah, alhamdulillah. Beberapa kasus diantaranya malah nggak jadi sesar yang harusnya vonisnya vonis sesar. Nah, tapi alhamdulillah nggak masalah. Tapi catatannya seperti itu. Yang kedua, untuk kasus HNP ini berkaitan dengan kasus nyeri berarti. Maka titik yang paling nyeri yang kita pasang di situ. Ya, yang mana yang paling nyeri? Yang mana yang paling nyeri untuk dipasang di situ lintahnya? Satu itu. Yang kedua, jangan gunakan lintah
jangan gunakan lintah hanya satu. Untuk menghilangkan nyeri itu membutuhkan penekan nyeri juga yang lebih banyak, obat bius yang lebih banyak. Bisa dipasang 2, bisa dipasang 3, bisa dipasang 4. Fokus pada di situ dulu. Kalau bisa yang medium agak besar, 2 di kanan, 2 di kiri di HNP-nya itu. Itu yang kedua, masalah lintahnya. Yang ketiga, biasanya saya kalau ada kasus nyeri HNP begitu, saya redakan dulu nyerinya, Pak. Meredakan nyerinya dengan terapi adem, namanya dingin adem, adem dingin. Bagaimana itu? Saya panaskan, saya kompres sama es batu. Saya panaskan, saya kompres dengan es batu. Saya panaskan, saya kompres dengan es batu. Saya lakukan sekitar 30 menit. Itu insya Allah nyerinya akan hilang, akan sangat berkurang. Nah, jadi terapi adem panas, bisa dibilang adem panas lah. Kompres, kasih pemanas, entah itu nanti disetrika, entah itu nanti disetrika atau dipanaskan pakai infrared atau DDP, baru dikompres pakai es batu. Ingat nggak Pak, petinju itu untuk menghilangkan nyerinya pakai es batu tuh. Oh ya kan? Lebam-lebam es batu tuh ditempelin begitu. Apa? Untuk menghilangkan nyut-nyut nyerinya itu. Tapi nggak cukup seperti itu. Panaskan berapa menit, ganti es batu. Panaskan berapa menit, ganti es batu. Panaskan berapa menit, ganti es batu. Kalau nyeri betul. Baru setelah itu bersihkan, pasang lintah. Insya Allah akan sangat membantu itu. Nanti terapi lagi kapan? Terapi lagi 2-3 hari lagi. Percepat intensitasnya. Selebihnya ya tadi mungkin dilakukan terapi yang lain untuk kalau misalnya ada pergeseran rangka ya terapi rangka apapun bentuknya, entah diurut, entah itu todok saraf yang. Tapi kira-kira kalau lintah padu padannya tadi dengan itu.